Saya akan menjelaskan nomor 6, yaitu bagaimana kamu menjelaskan alasan fisik di balik perbedaan metode berenang bakteri dan ikan. Pertama, ikan. Cara berenang ikan yaitu melengkungkan badannya dan menggerakkan ekornya dari sisi satu ke sisi lainnya yang berulang kali. Dan gerakannya itu time reversal, di mana gerakan yang dilakukan itu kembali seperti waktu sebelumnya. Kemudian, analisis berenangnya. Dapat dua gaya, yaitu gaya eksternal. Ikan menggerakkan ekornya, fluida mengalami adanya kecepatan, molekul air bergerak dari awalnya diam, lalu muncul gaya inersia pada molekul air. Rumusan sebagai berikut. Kemudian, gaya friksi. Ikan menggerakkan ekornya, fluida mengalami adanya kecepatan, molekul air yang bergerak, ada yang bergesekan antara molekul air dengan tubuh dan ekor ikan, lalu muncul gaya gesekan. Rumusan sebagai berikut. Kemudian, gaya total. Karena viskositas air itu kecil dan arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah fluida, maka gaya gesek akan menilai lebih kecil dari gaya eksternal dan menilai minus, sehingga ikan dapat berenang ke depan. Kemudian, bakteri. Cara bakteri berenang yaitu pertama, bakteri Ciliata. Bakteri menggerakkan filamen, lalu bakteri menggerakkan filamen ke depan dengan cara menjejarkan dengan badannya, lalu bakteri menggerakkan filamen ke belakang dengan cara menegak luruskan dengan badannya. Kemudian bakteri flagellata. Bakteri menggerakkan flagella dengan cara berputar seperti polar boot, lalu bakteri menggerakkan badannya ke serang kanan serang kiri. Analisisnya yaitu bakteri tidak dapat berenang dengan gerak time reversal karena pada sifat air yang low number. Lalu kemudian dengan cara gerakan periodik tetapi tidak resiprokal untuk berenangnya. Bakteri Ciliata. Saat gerak filamen ke depan, koefisien itu gesek lebih kecil, dan saat gerak filamen ke belakang, koefisien gesek itu besar, sehingga Ciliata dapat bergerak maju ke depan. Dan kalau bakteri flagellata, flagella itu berputar untuk maju ke depan, dan untuk bergerak serang kanan serang kirinya itu mengurangi gaya geseknya, sehingga flagellata dapat bergerak maju ke depan. Nomor 7. Bagaimana Anda menjelaskan mengapa insinyur dapat merancang dan mengembangkan mesin yang efisien bahkan jika energi selalu kekal? Mengapa? Seorang insinyur dituntut merancang dan mengembangkan mesin yang efisien karena dengan mesin yang efisien memiliki banyak manfaat dan keuntungan, diantaranya kemudian bagaimana caranya? Dengan memanfaatkan kelebihan energi dan menekan besarnya nilai entropi. Kemudian perumusan efisiensinya sebagai berikut. Kita sekarang merujuk pada studi kasus sebuah piston dengan dua beban. Dan perumusan sebagai berikut. Nah, kemudian didapatkan besarnya satu beban yang masih tertinggal di atas piston sebagai berikut. Nah, sehingga didapatkan nilai usaha sama dengan NKBTX bernilai pada rentang 0 sampai 1, di mana X adalah rasio perbandingan ketinggian dan akhir pada piston. Nah, kemudian sekarang kita inputannya atau nilai theta F-nya. Nah, sehingga terakhir didapatkan nilai efisiensi dari sistem tersebut sebagai berikut. Kesimpulannya, X merupakan pergerakan piston tersebut. Semakin besar nilai X, maka semakin cepat perpindahan piston tersebut bergerak, dan juga sebaliknya. Semakin besar nilai X, maka efisiensi proses semakin besar, dan juga sebaliknya. How do you explain why cells membranes are able to push fluid against a pressure gradient? Secara physical idea bahwa osmotic pressure merupakan contoh simpel dari gaya entropi, di mana gaya entropi itu merupakan turunan dari free energy sesuai dengan persamaan pada bab 6. Dapat dilihat pada layar. Osmotic pressure merupakan tekanan yang diperlukan untuk menghentikan laju osmosis. Dengan hubungan dari Van Hoff bahwa P equilibrium merupakan C kPt. Dapat dilihat pada gambar. Analisis gaya pada membran membutuhkan low Reynolds, maka gaya inersia dapat diabaikan, sehingga dan densitas gaya berpengaruh terhadap perubahan tekanan sesuai dengan persamaan. Dengan menggunakan distribusi Boltzmann bahwa C0 Kp T merupakan densitas dan min du per dz merupakan gaya. Dapat diperoleh volume flux. Jika delta P sama dengan 0, maka volume flux banding dengan densitasnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sel yang harus memberikan tekanan harus sesuai dengan delta C kPt. Karena terjadi perubahan tekanan, maka dipastikan ada suatu gaya yang bekerja. Maka volume
flux sama dengan 0. Ya, masuk pembahasan nomor 9 dengan pertanyaan, how do you describe the physical method that molecular machines use to extract crystal work? Nah, pada pembahasan nomor 9 ini perlu diketahui ada beberapa ide yang mampu diangkat. Dimulai dari useful energy merupakan energi aktif yang mampu dikonversikan ke dalam energy work dari keberadaan energi, sehingga pada mesin molekuler contoh seperti enzim, useful work dapatkan dari reaksi kimia yang ada dalam sel itu sendiri. Menurut kalimat dari poin 10 di 10 menyatakan bahwa reaksi kimia merupakan hasil refleksi dari random works pada energy landscape yang dihasilkan dalam ruang konfigurasi molekul seperti pada pernyataan berikut. Reaksi tersebut mampu memberikan reaksi versibel atau bolak-balik sehingga reaksi berjalan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sebagai contoh reaksi versibel P plus Q, reaksi bolak-balik R plus S, asumsi konsentrasi P dan Q lebih besar dari konsentrasi R dan S. Perbedaan konsentrasi ini yang mampu menyebabkan gaya kimia dari gaya kimia yang dihasilkan membuat reaksi ini mampu menyerap panas. Setiap reaktan dan produk memiliki free energy tertentu, sehingga didapatkan free energy total sebesar delta G dan akan berlangsung maju jika delta G kurang dari 0, sehingga reaksi akan berhenti setelah mencapai keseimbangan. Ini ada physical idea, pembahasannya, dan pembahasannya. Terima kasih. Yaitu bagaimana kamu sebagai seorang engineer mengaplikasikan pengetahuanmu dari mata kuliah biofisika. Pertama, saya akan mengaplikasikannya itu dengan sterilisasi air dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Pendahuluannya yaitu kehidupan manusia itu budaya hidup sehat semakin berkurang sehingga muncullah penyakit yang dikarenakan lingkungan yang kotor, khususnya dari air. Kemudian aplikasi yang diterapkan yaitu mengurangi bakteri yang ada di air dengan memberikan gelombang ultrasonik pada air tersebut.